Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ita Sabina dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menganalisis tentang kebijakan publik yang sudah saya siapkan berdasarkan temuan dengan kaidah mata kuliah analisis kebijakan. Kebijakan BPJS atau kesehatan sebagai tiga kasusnya. Kebijakan ini dibuat karena relevan dengan isu cek kesehatan gratis yang saya sebutkan sekaligus menjadi salah satu kebijakan publik paling besar yang banyak dikritisi di Indonesia. Saya sudah menyiapkan tabel analisis kebijakan program BPJS atau JKN. Dari identifikasi kebijakan, tujuan, pertanyaan kunci, kelemahan yang mungkin ditemukan serta rekomendasi publik. Jadi di sini identifikasi kebijakan merupakan kebijakan yang akan kita analisis. Pertanyaan kebijakan apa? Di sini bukan kebijakan BPJS bukan jaminan kesehatan mewujudkan Universal Health Coverage atau UHC dengan memberikan jaminan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk Indonesia. Hasil yang diharapkan diskusi kebijakan yang jelas tentang sistem asuransi. Kelemahan yang ditemukan yaitu kompleksitas regulasi peraturan turunan banyak. Rekomendasi perbaikan pada kebijakan ini sosialisasi yang masif dan sederhana tentang konsep. Yang kedua, analisis latar belakang masalah, memahami alasan kebijakan yang dibuat, masalahnya apa yang ingin diselesaikan. Pada BPJS ini, tingginya biaya berasal dari out of pocket yang menyebabkan banyak keluarga jatuh miskin karena sakit. Hasil yang diharapkan pada kebijakan ini, deskripsi kebijakan yang jelas tentang sistem asuransinya. Kelemahan yang mungkin ditemukan, kompleksitas regulasi peraturan yang turunan banyak. Data target penerima data peserta, awal PBI dari data, integritas dan pembaruan basis data terpadu DTKS atau Dapur Pajak. Yang ketiga ada analisis aktor dan stakeholder. Pada kebijakan ini, siapa yang menentukan pihak yang terlibat? Siapa aktor kunci dari BPJS Kesehatan, yaitu operator Kementerian Kesehatan sendiri. Peta aktornya yang lengkap serta hubungan dan kepanitiaannya. Konflik masalah yang pada kebijakan ini, Fakes mengeluh atas tarif INA JBNG yang dinilai tidak realistis menyebabkannya tidak terlalu secara finansial. Rekomendasi untuk perbaikan ini revitalisasi dialog membantu forum terpartisipasi BPJS Fakes pemerintah tetap untuk meninjau tarif dan aturan. Yang keempat ada analisis kebijakan konten dari tujuannya yaitu menilai kualitas substansi kebijakan serta pertanyaan kunci dari ini apakah konsistensi realitas dan terukur. Tujuan dari USC sangat mulia, manfaat komprehensif dari promotif hingga rehabilitas telah ditetapkan. Hasil yang diharapkan pada analisis kebijakan konten, penilaian struktur dan substansi kebijakan yang secara konsep sangat progresif. Kelemahan yang ditemukan ini tidak realistis secara finansial. Iuran yang ditetapkan khususnya mandiri tidak sebanding dengan manfaat yang diberikan, menyebabkan defisit. Indikator keberhasilan dari RS SOP tidak jelas, protes, rujukan berbelit, administrasi rumit bagi peserta lansia ataupun buta huruf. Rekomendasi pada analisis kebijakan konten yaitu restrukturisasi iuran, menghitungkan ulang kesinambungan finansial dengan mempertimbangkan skema subsidi silang yang lebih adil. Indikator pada ini yang kelima ada kebijakan. Yang kelima ada analisis simpel implementasi, siapa mengukur efektivitas penerapan, bagaimana pelaksanaan ini di lapangan. Cakupan peserta sangat luas, kurang lebih 90% penduduk, namun dampaknya terhadap masyarakat positif atau negatif. Dampak positif, jutaan masyarakat terutama miskin
kini punya akses ke layanan kesehatan dasar mengurangi beban keluarga. Kesehatan sosial tahun 2011 tentang BPJS wajib. Kelemahan yang ditemukan yaitu dari persepsi publik disamakan dengan kesejahteraan gratis padahal berbasis iuran. Rekomendasi yaitu asuransi bersama bukan gratis, penyederhanaan regulasi inti untuk dipahami masyarakat. Untuk targeting yang tepat, audit sosial partisipatif untuk verifikasi data. Yang keenam, ada analisis dampak kebijakan sendiri, mengidentifikasi kebijakan dampaknya terhadap masyarakat apa, positif atau negatif. Dampaknya dapat mengurangi ketakutan buat karena biaya. Pada masalah yang ditemukan, penyesuaian program skema untuk daerah terpencil, misalnya inisiatif lebih bagi tenaga kesehatan. Rekomendasi pada analisis kebijakan dampak kebijakan yaitu perlindungan finansial jangka panjang, kajian serius untuk opsi penambahan sumber pendanaan, misal cukai tembakau dialokasikan lebih besar dan pengabdiannya biaya. Yang terakhir itu ada penyusunan rekomendasi kebijakan, memberikan solusi konkret apakah langkah taktik yang bisa diambil. Dari ini masalah yang ditemukan, rekomendasi operasional perbaikan sistem antrian digital bukan karena kenali komunikasi 24 jam. Masalah yang ditemukan, rekomendasi yang tidak realistis secara politis atau terlalu mahal. Rekomendasi untuk perbaikan fokus pada quick wins, perbaikan pelayanan dan komunikasi terlebih dahulu untuk membangun kepercayaan publik sambil menyiapkan reformasi struktural jangka menengah. Terima kasih, itulah analisis kebijakan yang berapa saya sampaikan.